Halo semuanya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai estimasi parameter. Perkenalkan, nama saya Arnia Nurjunita dan rekan saya bernama Miranda. Nah, pada slide pertama ini kita membahas populasi dan sampel. Kita pertama mulai dengan populasi. Populasi di sini memiliki ukuran yang bernama parameter. Dan parameter itu ada apa aja sih? Di dalam parameter ini terdapat mu, sigma, dan p mu. Di sini arti mu adalah rata-rata, sigma artinya simpangan baku, kemudian p artinya proporsi. Lalu jika ukuran dari populasi adalah parameter, namun dalam penelitian kita tidak mungkin mengukur populasi karena populasi itu terlalu besar untuk diamati dan akan memakan waktu serta memakan biaya yang banyak. Kemudian jadi karena kita tidak dapat meneliti keseluruhan populasi, diambillah maka di sini kita memerlukan yang namanya pengambilan sampel, yang dimana sifatnya adalah deduktif. Jadi kita di sini mengambil sampel di mana di dalam sampel tersebut ada yang namanya statistik. Dan di dalam statistik itu terdapat X bar, S, dan P bar. X bar adalah rata-rata, S adalah simpangan baku, dan kemudian P adalah proporsi. Ketika dilakukan pengambilan sampel, sampel ini terdapat karakteristiknya yang akan sama dengan populasi. Tetapi ketika kita mengambil sampel, sampel itu ada yang mewakili populasi dan juga ada yang tidak. Kemudian setelah sampel ini kita hitung statistiknya, maka di sini kita lakukan generalisasi. Di mana statistik yang kita hitung, kita hitung kita generalisasi sebagai parameter pada populasi. Itulah yang dinamakan statistika inferensial. Kemudian sifat dari parameter sendiri yaitu terdapat abstrak atau sering tidak diketahui. Kemudian untuk statistik, sifatnya nyata karena dapat kita hitung dari sampel. Kemudian terdapat tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu mengambil sampel adalah untuk memperoleh informasi mengenai parameter populasi. Dan ada dua cara mengetahui informasi mengenai parameter populasi, yaitu dengan estimasi dan pengujian hipotesis. Kemudian pada slide selanjutnya adalah, pada slide selanjutnya ini membahas mengenai estimasi. Kemudian estimasi di sini itu statistik theta bar yang digunakan untuk menduga parameter theta. Jadi yang diduga theta dan penduganya theta bar. Jadi kita bisa memprediksi nilai theta berdasarkan theta bar. Seperti misalkan di sini statistik X bar ini untuk menduga parameter mu, kemudian S untuk menduga simpangan baku, dan P bar untuk menduga nilai proporsi pada populasi. Kemudian ciri-ciri estimator yang baik ini terdapat 3. Yang pertama itu tidak bias, yang kedua efisien, lalu yang ketiga ada konsisten. Selanjutnya pada slide berikutnya itu adalah, pada slide ini kita membahas ciri estimator yang pertama, yaitu tidak bias. Estimator yang tidak bias akan memiliki theta bar sama dengan theta bar. Jadi, estimasi di sini tidak bias ini memiliki nilai harapan sama dengan theta. Maksudnya di sini kita mengharapkan nilai dari theta bar itu mendekati atau sama dengan theta. Contohnya itu seperti estimator yang bias. Itu misalkan jika theta bar lebih tinggi ataupun lebih rendah dari nilai theta sebenarnya. Seperti bisa dilihat dalam grafik di sini, yaitu diagram yang pertama itu menunjukkan estimator yang bias. Jadi untuk theta bar 1 ini lebih rendah ataupun lebih tinggi dari nilai theta yang sebenarnya. Sementara yang diagram kedua ini
contoh estimator yang baik nih karena tidak bias, di mana nilai theta 1 bar mendekati atau hampir sama dengan nilai theta. Kemudian pada slide selanjutnya, lalu ciri estimator kedua ini ada efisien, yang dimana estimator yang baik yaitu estimator yang memiliki nilai variansi terkecil. Jadi maksud dari efisiensi di sini itu memiliki nilai variansi yang paling kecil. Kenapa kita di sini melihat variansinya? Karena variansi itu adalah alat ukur untuk melihat variasi suatu data. Contohnya di sini kita bisa melihat untuk sampel dengan estimator theta bar 1. Ini memiliki variansi lebih kecil daripada theta bar 2 yang artinya di sini theta bar datanya lebih beragam daripada theta bar 1. Jadi semakin beragam suatu data, maka variasinya semakin besar. Sementara estimator yang baik adalah tingkat keberagamannya yang kecil. Lalu yang ketiga ini ada konsisten, yang dimana estimator semakin baik dengan ukuran sampel yang semakin besar. Jadi, jika sampelnya besar, estimatornya juga akan semakin baik. Di sini kita bisa melihat dari sampel yang besar, karena berkaitan dengan yang nomor 2 tadi, yaitu varians. Jika sampelnya besar, maka variannya semakin kecil. Varian semakin kecil, maka estimator semakin baik. Dapat dilihat pada gambar kurva ini, kurva yang warna hitam memiliki ukuran sampel 50, di mana hal ini jadi sampel dengan estimator yang baik dibandingkan dengan ukuran sampel 15 dan 5. Selanjutnya, di slide ini saya akan membahas tentang dua jenis estimasi, yaitu adanya estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik ini sebenarnya sudah dipelajari waktu materi probabilitas, di mana dalam estimasi titik terdapat 3 rumus, yaitu rumus Mean, variansi, dan proporsi. Untuk rumus Mean sendiri yaitu adanya X sama dengan sigma X per N. Kemudian untuk rumus variansi yaitu adanya S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan, kemudian dibagi N min 1. Kemudian ada rumus proporsi, yaitu P sama dengan X per N. Tetapi, estimasi titik ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya derajat kepercayaan atas nilai estimasi yang diperoleh dari sampel. Kemudian, untuk estimasi interval, di mana nilai parameter theta pada populasi menggunakan beberapa nilai yang ada pada suatu interval. Misalkan di mana theta ini berada di antara theta 1 bar dan theta 2 bar. Hal ini akan membentuk suatu interval. Maka dengan begitu, tentu saja derajat kepercayaan akan besar ketika menggunakan estimasi interval. Nah, di sini juga ada derajat kepercayaan dari theta bar, yaitu adanya 1 min alfa. Dengan nilai 1 min alfa yang berada di antara 0 dan 1, maka 1 min alfa atau derajat kepercayaan ini maknanya dengan peluang, dan alfa ini menandakan error. Maka dengan begitu, semakin lebar interval, semakin besar tingkat kepercayaannya. Di slide ini dapat dilihat dengan contoh, jika diambil sampel acak, maka akan diperoleh distribusi statistik theta, sehingga peluang interval untuk theta dapat dihitung, di mana nanti nilai peluangnya adalah 1 dikurangi alfa. Nih, seperti ini ya. Untuk estimasi rataan, terdapat 2 rumus, yaitu rumus sampel besar dan rumus sampel kecil. Untuk rumus sampel besar sendiri, yaitu adanya X bar,
min ZA per 2 dikali sigma per akar N kurang dari rata-rata kurang dari X bar plus ZA per 2 dikali sigma per akar N. Kemudian di sampel kecil ada rumusnya yaitu X bar min dikurang TA per 2 dikali S per akar N kurang dari rata-rata kurang dari X bar plus TA per 2 dikali S per akar N. Di sampel besar ada nilai Z, jadi ditransformasikan ke normal standar. Di sini tentunya kita juga membutuhkan nilai tabel Z. Dan sementara untuk sampel kecil ini itu akan mendekati distribusi T student. Di sini makanya di sampel besar ada sigma dan di sampel kecil tuh ada S. Karena kenapa ini terjadi perbedaan ini? Karena untuk sampel kecil sendiri biasanya nilai standar deviasi dari populasi ini tidak diketahui. Kemudian di slide berikutnya, di slide ini kita selain menghitung estimasi rataan, untuk di slide ini kita juga akan mempelajari terkait bagaimana menghitung estimasi selisih dari dua rata-rata sampel besar dan selisih dua rata-rata sampel kecil. Nah, untuk selisih dua rata-rata sampel besar itu memiliki rumus dalam kurung X bar min X bar 2 dikurang ZA per 2 akar sigma 1 pangkat 2 per N1 plus sigma 2 pangkat 2 per N2 kurang dari rata-rata 1 min rata-rata 2 dikurang dalam kurung X bar 1 min X bar 2 plus 2A per 2 akar sigma 1 pangkat 2 per N1 plus sigma 2 pangkat 2 per N2. Kemudian di selisih dua rata-rata sampel kecil memiliki rumus X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang TA per 2 akar S1 pangkat 2 per N1 plus S2 pangkat 2 per N2 kurang dari rata-rata 1 min rata-rata 2 kurang dari dalam kurung X bar 1 min X bar 2 plus TA per 2 akar S1 pangkat 2 per N1 plus S2 pangkat 2 per N2.